Bab 541 membayar kembali dengan koinnya sendiri. Seperti kata pepatah, setiap anjing punya harinya. Baru saja, Mitsui Ina yang menendang betis Kim Jisung merasa puas diri. Ia tidak menyangka bahwa beberapa menit kemudian, kakinya juga akan patah. Setelah hening sejenak, penonton langsung bertepuk tangan meriah. Banyak orang menduga bahwa Qin Haodong adalah seorang master, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu hebat. Li Jiumei menatap sosoknya yang tinggi dan tegap, matanya penuh dengan cahaya cemerlang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mitsui Ina memegang betisnya yang terluka dan terus berteriak dan berguling-guling di lantai ring. Dia mengikuti tim investigasi bisnis Jepang ke Huaxia untuk mengikuti konferensi komersial di Shanghai. Malam sebelumnya, Mitsui Jiro mengundangnya ke pertandingan di Shanghai Medical College untuk menunjukkan keagungan karate. Dia juga bisa menerima 10 juta yuan. Tentu saja, dia tidak akan menolak undangan yang begitu bagus, jadi dia menyelinap keluar. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan ada master di antara para siswa ini. Dia bisa bermain dengan mereka dengan cara apapun yang dia inginkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya begitu pandai dalam seni bela diri sehingga dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Kim Jisung tengah ditopang oleh Kim Yan Kwon. Tepat saat ia hendak meninggalkan klub taekwondo, ia melihat pemandangan di depannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Kakinya patah karena tendangan Mitsui Ina, dan Mitsui Ina seperti anak kecil di depan Qin Haodong. Seberapa besar jarak antara dia dan Qin Haodong? Hal ini tidak terbayangkan bagi Kim Jisung. Dalam kasus ini, Qin Haodong mampu menghancurkan meridiannya semudah meniup debu. Ini adalah pertama kalinya bagi Zhou Tao melihat pertarungan Qin Haodong, jadi dia sangat bersemangat. Qin Haodong sangat hebat sehingga dia akan puas jika dia bisa mencapai setengah dari kultivasi Qin Haodong. Sun Jin dan Zheng Hongda duduk di tribun. Setelah terkejut, wajah mereka menjadi muram. Zheng Hongda mengangkat teleponnya dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, 7 atau 8 polisi muncul di pintu masuk kelab dan langsung bergegas kering. Pemimpinnya adalah seorang polisi setengah baya berusia 40-an. Setelah memeriksa luka Mitsui Ina, dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Saya Pan Siji, kepala regu kriminal di distrik Sikeng, sekarang Anda dicurigai melakukan kekerasan yang disengaja, ikuti saya kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan." Zhou Tao segera melompat ke atas ring dan berkata kepada Pan Siji, "Apa yang kamu lakukan? Kami sedang mengadakan kompetisi bela diri di sini, jadi wajar saja jika terluka, mengapa kamu menangkapnya?" Pan Siji berkata dengan nada dingin, "Kami menegakkan hukum, dan kami tidak peduli apakah Anda sedang mengikuti kontes bela diri atau tidak." Wajah Qin Haodong langsung menjadi gelap. Pan Siji adalah kapten regu kriminal di distrik Sikeng, dan sekolah kedokteran berada di distrik Dongcheng. Dia telah melintasi perbatasan untuk menegakkan hukum. Selain itu, mustahil baginya untuk tiba dengan kecepatan ini jika dia tidak bersiap sebelumnya. Jadi jelaslah ini adalah jebakan untuknya. Jika dia mengeluarkan sertifikat tetua Paviliun Xuanyuan, dia dapat segera menyelesaikan kesulitan saat ini. Jika dia melakukan ini, dia tidak akan tahu siapa yang membuat jebakan ini dan mungkin orang ini akan menemukan lebih banyak trik di masa mendatang. Karena ini adalah jebakan, maka dia akan membuat jebakan itu lebih besar. Dia menghentikan tuan muda keluarga Zhou, yang hendak marah, dan berkata, "Ini adalah penegakan hukum yang normal, kita harus bekerja sama dengan mereka." Zhou Tao buru-buru berkata, "Tapi..." Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir, kita harus mendengarkan pengaturan polisi." Pan Siji diam-diam menghela napas lega. Ia juga takut akan memancing kemarahan publik di sini. Begitu para mahasiswa ini terprovokasi, sungguh tidak mudah untuk menghadapi mereka. Melihat Qin Haodong menyerah, dia melambaikan tangannya ke polisi di belakangnya dan berkata, "Borgol dia dan bawa dia pergi." Dua polisi memborgol Qin Haodong. Pada saat ini, Kim Ji-hyun melompat ke atas ring. Dia menghentikan Pan Siji dan berkata, "Tunggu sebentar, ini kompetisi yang sama. Orang itu mematahkan kaki saudaraku, mengapa kamu hanya membawa Tuan Qin pergi? Kaki saudaraku juga patah, mengapa kamu tidak membawa pelakunya pergi bersamamu?" Pan Siji berkata, "Dia dari Jepang, kami tidak bisa menangkapnya untuk saat ini." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Kapten Pan, Anda sangat cepat dalam memecahkan kasus. Anda tahu orang ini berasal dari Jepang tanpa bertanya apapun kepadanya. Saya benar-benar terkesan." Pan Siji merasa malu dan tahu bahwa ia telah membocorkan rahasia dengan tergesa-gesa. Ia segera melambaikan tangan kepada kedua polisi itu dan berkata, "Bawa dia pergi." Qin Haodong tersenyum pada Kim Ji-hyun dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Meskipun dia tidak menyukai orang-orang dari Koryo, dia tetap mempunyai kesan yang baik terhadap gadis kecil ini karena dia berani berbicara mewakilinya di saat-saat kritis. Dia mengikuti Pan Siji ke dalam mobil patroli dan dibawa dari sekolah kedokteran.
Di klub Taekwondo Guild, Sun Jin dan Zheng Hongda saling memandang dan tersenyum puas di mata mereka. Sun Jin, khususnya, diam-diam merasa puas. Dia pikir meskipun Qin Haodong jago bela diri, keterampilannya tidak sebanding dengan rencananya. Begitu Qin Haodong dijebloskan ke penjara, dia tidak akan bisa keluar lagi seumur hidupnya. Dia berkata, "Tuan Muda Zheng, mari kita pergi dan menyaksikan keseruannya bersama, ya." Zheng Hongda mengangguk dan berkata dengan nada bercanda, "Baiklah, mari kita lihat bagaimana tuannya mengakui kesalahannya dan tunduk pada hukum." Dia juga sangat puas dengan apa yang terjadi hari ini. Setelah berurusan dengan Qin Haodong, tidak ada yang berani mengejar Li Jiumei di masa depan. Dia adalah wanitanya, milik eksklusifnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mendekatinya. Mereka pergi dengan bangga, sementara teman-teman sekelas Qin Haodong dalam keadaan kacau. Banyak dari mereka yang bingung ketika melihat Qin Haodong dibawa pergi. Nalan Wushuang awalnya memanggil Nalan Wuxia, dan Zhou Tao tanpa ragu memanggil adiknya Zhou Xinsu. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Qin Haodong. Di Satuan Kriminal Distrik Dongcheng, Nalan Wuxia pergi ke Satuan Kriminal Distrik Xikeng segera setelah dia mendapat telepon dari Nalan Wushuang. Setelah meninggalkan sekolah kedokteran, Pan Siji merasa sangat lega. Dia adalah anggota keluarga Zheng, jadi dia mengambil risiko untuk datang ke distrik Dongcheng untuk bekerja untuk tuan muda keluarga Zheng. Sekarang tampaknya masalah ini tidak akan sulit. Hanya berurusan dengan seorang siswa. Setelah pekerjaan selesai, tuan muda keluarga Zheng akan memberinya hadiah. Ini adalah pekerjaan bagus yang langka. Ketika dia kembali ke regu kriminal, dia keluar dari mobil dengan gembira. Ketika dia mendongak, dia melihat Nalan Wuxia, yang wajahnya penuh amarah. Dia tertegun pada awalnya, lalu berkata, "Kapten Nalan, mengapa Anda datang ke distrik Xikeng?" Nalan Wuxia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia menunjuk ke arah Qin Haodong, yang telah dikeluarkan dari mobil, dan berkata, "Kapten Pan, dari mana orang ini berasal?" Ekspresi Pan Siji berubah. Dia berkata dengan wajah dingin, "Kapten Nalan, mengapa kami, regu kriminal distrik Xikeng, harus melaporkan kasus ini kepadamu?" Nalan Wuxia mencibir dan berkata, "Ada apa, tidak beranikah kau memberitahuku, Kapten Pan, apakah sekolah kedokteran berada di bawah yurisdiksimu?" Ekspresi Pan Siji membeku. Dari sudut pandang yurisdiksi, dia memang telah melintasi perbatasan untuk menegakkan hukum. Meskipun demikian, setelah menjadi polisi selama bertahun-tahun, ia sudah berpengalaman. Segera ia tersenyum dan berkata, "Kapten Nalan, saya baru saja pergi ke Shanghai Medical College untuk menangani sesuatu. Saya kebetulan menemukan kasus ini, kita tidak bisa hanya berdiam diri sebagai polisi, jadi saya membawanya kembali." Nalan Wuxia tetap bersikap dingin dan berkata, "Baiklah, dalam kasus ini, Kapten Pan, silakan serahkan kasus ini ke regu kriminal distrik Dongcheng kami." Pan Siji membantu menghukum Qin Haodong untuk mendapatkan sumbangan. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Nalan Wuxia? Dia berkata, "Kapten Nalan, saya khawatir itu tidak pantas." Nalan Wuxia membantah dan berkata, "Kapten Pan, mengapa ini tidak pantas? Ini adalah kasus di distrik Dongcheng kami, ini bukan urusanmu." Wajah Pan Siji berubah dingin kali ini. "Kapten Nalan, saya yakin Anda memiliki hubungan yang tidak jelas dengan orang ini. Untuk mencegah Anda bersikap pilih kasih dalam kasus ini, sudah seharusnya dia tetap di distrik Xikeng." Nalan Wuxia mencibir dan berkata, "Siapa yang mencari hubungan pribadi, kau atau aku? Kau tampaknya tahu hubungan antara aku dan tersangka dengan sangat baik. Apakah ada alasan tersembunyi yang membuatmu curiga bahwa Qin Haodong akan melakukan kejahatan sebelumnya, atau ada hal lain?" "Saya." Pan Siji tidak menyangka kata-kata Nalan Wuxia begitu tajam. Untuk sementara, dia terdiam mendengar pertanyaan Nalan Wuxia. Zheng Hongda dan Sun Jin tiba di regu kriminal sebelum mereka. Mereka tidak keluar dari mobil dan duduk di sana untuk mengamati semuanya. Zheng Hongda berkata, "Tuan Muda Sun, Anda benar, Qin Haodong memiliki hubungan khusus dengan wanita ini, dia datang ke sini untuk membantunya." Sun Jin berkata dengan cemburu, "Aku tidak tahu keterampilan iblis apa yang dimiliki orang ini, dia telah menipu banyak wanita, dan semuanya sangat cantik." Zheng Hongda mengangguk dan berkata, "Wanita ini benar-benar luar biasa, dia cantik dan cakap, jarang sekali melihat wanita sebaik dia." Sun Jin berkata, "Apakah Kapten Pan dapat diandalkan, apakah dia akan menyerahkan Qin Haodong?" Zheng Hongda tersenyum puas dan berkata, "Jangan khawatir, dia dari keluarga kita, tanpa perintahku, dia tidak akan bisa membiarkan orang itu pergi." Sun Jin berkata, "Kalau begitu aku lega, meskipun wanita ini terlihat sangat kuat, dia tidak bisa merebut Qin Haodong dari kita." Zheng Hongda berkata, "Tentu saja dia tidak bisa membawanya pergi, ini tempatku." Seperti yang mereka katakan, Pan Siji tidak berniat menyerahkan Qin Haodong. Dia berkata, "Kapten Nalan, apapun yang kau katakan,
aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu karena akulah yang menangkapnya. Wajah Nalan Wuxia berubah masam, dan dia berkata, Kapten Pan, karena Anda tidak mengikuti aturan, jangan salahkan saya karena tidak mematuhinya juga. Setelah itu, dia melangkah ke arah Qin Haodong. Wajah Sun Jin berubah. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Apakah dia akan membawanya pergi dengan paksa? Tindakan Nalan Wuxia di luar dugaan siapapun. Sebelum kedua polisi yang menjaga Qin Haodong sempat bereaksi, mereka telah didorong menjauh. Pan Siji tiba-tiba menjadi marah dan berteriak kepada anak buahnya, apa yang kalian tunggu, tangkap dia kembali. Polisi menjawab dan saat mereka hendak maju dan menangkap Qin Haodong, Nalan Wuxia meraih borgol Qin Haodong dan melepaskannya dengan ringan. Borgol itu terbuat dari baja murni dan patah menjadi dua bagian lalu jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Apa dia masih manusia? Mereka semua terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya borgol itu, tetapi borgol itu lemah bagaikan sepotong tahu di tangan Nalan Wuxia. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk membawa Qin Haodong kembali. Tulang mereka akan patah jika mereka tidak berhati-hati. Pan Siji juga terkejut. Awalnya, dia sangat tidak yakin dengan kapten wanita muda yang baru saja menjabat di distrik Dongcheng ini. Dia pikir dia pasti punya cara khusus untuk membantunya. Sekarang dia tahu bahwa Nalan Wuxia sangat kuat. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyerahkan Qin Haodong. Dia berteriak, Nalan Wuxia, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Itu melanggar aturan. Bagaimana, kamu baik-baik saja? Meskipun dia memahami keterampilan Qin Haodong, Nalan Wuxia masih bertanya kepadanya dengan khawatir, mengabaikan Pan Siji. Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, apa yang bisa dilakukan ikan dan udang kecil ini padaku? Nalan Wuxia menoleh ke arah Pan Siji dan berkata, kaulah yang pergi ke distrik Dongcheng untuk menangkap orang terlebih dahulu, kau tidak bisa menyalahkanku. Cepat dan serahkan dia kepadaku, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Seperti yang dikatakan Pan Siji, dia mengeluarkan pistol yang ada di pinggangnya. Bab 542 Aku mematahkan kakiku. Nalan Wuxia sama sekali tidak takut. Dia menatap pistol di tangan Pan Siji dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, beraninya kau mengarahkan pistol padaku. Pan Siji berkata dengan gembira, kembalikan dia padaku, jangan dorong aku. Nalan Wuxia berkata dengan ringan, aku yakin kamu tidak berani menembak. Pan Siji tiba-tiba mengangkat pistolnya dan berteriak pada Nalan Wuxia, kembalikan dia padaku sekarang. Nalan Wuxia berkata dengan tatapan membunuh, memangnya kenapa kalau aku tidak melakukannya? Dia telah mencapai level kelima dari kekuatan tersembunyi, dan dia dapat sepenuhnya menghindari bagian vitalnya ditembak di bawah perhatian penuh. Selama Pan Siji berani menembaknya, dia akan langsung membunuhnya. Polisi di sebelah mereka semua tercengang. Kapten regu kriminal di distrik Sikeng mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke kapten distrik Dongcheng. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat saat situasi mencapai jalan buntu, sirine tiba-tiba berbunyi. 4 atau 5 mobil patroli melaju ke halaman unit kriminal kepolisian. Setelah mobil berhenti, Dong Dicheng melompat keluar dari mobil, diikuti oleh Zhou Xinzu, tuan muda keluarga Zhou. Letakkan senjatamu, Pan Siji. Apa kau gila, beraninya kau mengarahkan senjata itu ke rekanmu sendiri. Setelah turun dari mobil, Dong Dicheng melihat pemandangan di depannya dan langsung marah. Dia melambaikan tangan kepada dua polisi di belakangnya dan berkata, berikan senjatanya padaku. Kedua polisi itu melangkah maju dan meraih pistol Pan Siji. Melihat direktur datang, Pan Siji tidak bisa memaksa lagi. Setelah menyerahkan pistol, dia berkata dengan wajah sedih, Direktur, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Nalan Wuxia bertindak terlalu jauh, dia bahkan membawa orang-orang dari unit polisi kriminal kami. Sambil berbicara, dia melirik Zhou Xinzu yang berdiri di samping Dong Dicheng. Dia tentu tahu bahwa Zhou Xinzu adalah putri tertua keluarga Zhou. Namun, dia tidak tahu apa yang dilakukan Zhou Xinzu dengan membawa Dong Dicheng ke sini. Mungkinkah dia datang ke sini untuk Qin Haodong itu? Dia mengikuti perintah Zheng Hongda. Zheng Hongda hanya mengatakan kepadanya bahwa Qin Haodong adalah seorang mahasiswa dengan keterampilan yang baik. Pada saat yang sama, dia memiliki hubungan yang dalam dengan Nalan Wuxia. Dia tidak tahu banyak hal lain. Jika dia tahu bahwa perusahaan keamanan ayah Qin Haodong lebih besar dari perusahaan 3 keluarga besar dan memiliki hubungan yang dalam dengan Zhou Xinzu, dia tidak akan menangkapnya dengan begitu tenang. Sialan, kau tidak bisa menodongkan senjatamu pada rekanmu sendiri, kata Dong Dicheng dengan marah, katakan padaku apa yang terjadi. Nalan Wuxia berkata, dia dengan santai menangkap orang-orang di wilayah hukumku dan memborgolnya, aku datang ke sini untuk membawanya pergi, tetapi Pan Siji tidak mau menyerahkannya kepadaku, aku tidak punya pilihan selain membawanya kembali sendiri. Pan Siji berkata, anak ini adalah tersangka, dia mematahkan kaki seorang pria di Shanghai Medical College,
dan hubungannya dengan Kapten Nalan tidak biasa. Tentu saja, saya tidak bisa menyerahkannya kepadanya, kalau tidak, dia kemungkinan besar akan membiarkannya pergi. Hari ini, Dong Bicheng dikirim oleh Zhou Xinzu untuk menyelamatkan Qin Haodong. Dia berkata dengan wajah tegas, kamu bilang dia tersangka. Apa buktinya? Pan Siji tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk. Mendengar nada bicara Dong Bicheng, dia jelas berada di pihak Qin Haodong. Dia berkata, Direktur, seorang pria dari Jepang, yang sedang dirawat di rumah sakit, telah dipukuli olehnya. Saya akan pergi untuk mengumpulkan bukti nanti. Menurutmu, apakah pantas memborgolnya tanpa mendapatkan bukti dasar? Dong Bicheng berkata, ini bukan kasus besar. Pertama, lepaskan dia, lalu serahkan kasusnya ke unit kepolisian kriminal di distrik Dongcheng. Aku akan menghukummu karena menodongkan senjatamu ke rekanmu dengan mudah nanti. Ya, Tuan. Dihadapkan pada Direktur Biro Keamanan Publik, Pan Siji tentu saja hanya bisa setuju. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sisi lain. Direktur Dong, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Saya punya bukti di sini. Dong Bicheng melihat ke arah suara itu dan melihat Zheng Hongda dan Sun Jin datang berdampingan. Mereka telah mengawasi di dalam mobil. Ketika mereka melihat Zhou Xinzu membawa Dong Bicheng ke sini, mereka tahu bahwa Pan Siji tidak akan dapat membawa Qin Haodong kembali lagi, jadi mereka keluar dari mobil. Melihat mereka, ekspresi Zhou Xinzu sedikit berubah. Posisi Sun Jin di keluarga Sun sedikit lebih rendah, tetapi Zheng Hongda adalah keturunan langsung ketiga dari keluarga Zheng dan cucu dari kepala keluarga. Mungkin agak sulit untuk menyelesaikan masalah hari ini. Seperti yang diharapkan, nada bicara Dong Bicheng menjadi jauh lebih tenang ketika dia melihat Zheng Hongda dan Sun Jin. Dia tidak mampu menyinggung Zhou Xinzu, dia juga tidak mampu menyinggung keluarga Sun dan keluarga Zheng. Tuan Zheng, Tuan Sun, mengapa kalian juga ada di sini? Zheng Hongda berkata, Direktur Dong, kami juga mahasiswa Shanghai Medical College, kami berada di tempat kejadian saat kasus itu terjadi. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Haodong mematahkan betis seorang teman Jepang. Sebagai mahasiswa dan warga negara yang baik, saya tentu harus tampil dan bersaksi. Sun Jin melirik Qin Haodong yang tetap diam, lalu berkata dengan bangga, ya, kami bisa bersaksi untuk kasus ini, jadi kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Zheng Hongda berkata, melihat perilaku Kapten Nalan tadi, hubungan antara dia dan tersangka sangat tidak biasa. Untuk memastikan keadilan kasus ini, Direktur Dong, saya sarankan Anda membiarkan polisi distrik Sikeng menangani kasus ini. Dengan baik, Dong Bicheng sedang dalam dilema. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan terjepit di antara tiga keluarga bangsawan. Bagaimana ia bisa memilih? Zhou Xinzu melangkah maju 2 langkah dan berkata, saat ini, kami bahkan belum melihat korbannya, kami tidak bisa menangkapnya hanya dengan argumen sepihakmu, bukankah ini agak tidak masuk akal? Sun Jin berkata, aku tahu kau akan mengatakan itu, pasien sedang dirawat di rumah sakit dan akan segera datang. Zhou Xinzu berkata sambil mencibir, Tuan Sun, bagaimana Anda mengetahui situasi korban dengan begitu jelas, apakah ada hubungan di antara Anda? Sun Jin berkata, hubungan saya dengan korban tidak ada hubungannya dengan kasus ini, tidak bisakah kita berteman? Zheng Hongda berkata kepada Dong Bicheng, Direktur Dong, karena korban akan segera datang, mohon tunggu beberapa menit, jika tidak, kasus ini tidak akan mudah ditangani. Menghadapi tiga keluarga besar yang saling bersaing, Dong Bicheng tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan secara langsung. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kita tunggu saja. Mari kita selesaikan kasusnya dulu. Di rumah sakit pusat Shanghai, Mitsui Ina dibawa oleh Mitsui Jiro dengan tergesa-gesa. Sebelum mereka memasuki klinik, ponsel Mitsui Ina berdering. Setelah melirik nomor telepon, Mitsui Ina segera menekan tombol jawab. Meskipun dia meringis kesakitan, dia tetap berkata dengan hormat, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suara dingin terdengar dari seberang telepon. Kamu tidak diperbolehkan keluar dengan bebas selama rapat, apa kamu lupa? Keringat dingin tiba-tiba menetes dari dahi Mitsui Ina. Guru, saya hanya ingin menjenguk saudara saya di sekolah kedokteran. Pria di seberang telepon berkata, saya tidak mau mendengarkan penjelasan Anda, kembalilah sekarang juga. Mitsui Ina menatap kakinya yang patah dan berkata dengan malu, Guru, seseorang mematahkan kakiku di sekolah tadi, aku akan merawatnya di rumah sakit. Apa, siapa yang berani mematahkan kakimu? Orang di seberang telepon berkata, beritahu aku alamatmu. Mitsui Ina tidak berani menentang perintah orang itu sedikitpun. Dia bergegas mengirimkan posisinya. Setelah menutup telepon, Mitsui Jiro berkata dengan gembira, Kakak, apakah Tuan ada di sini? Mitsui Ina mengangguk. Mitsui Jiro berkata, kepala keluarga pasti akan membalaskan dendammu. Kakak, aku yakin orang itu akan dihukum berat.
Mitsui Ina berkata, benar sekali, kepala keluarga sangat melindungi anggota keluarga kita. Dia akan marah besar saat melihatku dipukuli seperti ini, mungkin dia akan berhadapan langsung dengan orang bernama Qin itu. Mitsui Jiro bertanya, kakak, ku dengar kalau master keluarga sudah mencapai level ninja suci tingkat 3, benarkah? Mitsui Ina berkata dengan bangga, tentu saja, jika kepala keluarga tidak mencapai alam ninja suci tingkat 3, keluarga Yakyu kita tidak akan segemilang sekarang. Sekitar 5 menit kemudian, 7 atau 8 orang muncul di depan ruang gawat darurat, dipimpin oleh seorang wanita Jepang bertubuh tinggi. Dia datang ke hadapan Mitsui Ina, melihat kakinya yang patah, dan bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Guru, saya pergi ke sekolah kedokteran untuk menjenguk adik laki-laki saya melihat seseorang menjelek-jelekkan karate, jadi saya datang ke ring untuk bertanding dengannya, saya tidak menyangka orang itu akan mematahkan kaki saya. Mitsui Ina berkata dengan sedih, Tuan, saya malu. Tetapi tolong tegakkan keadilan untuk saya, Anda harus membuat orang bernama Qin Haodong membayar harganya. Wanita Jepang itu awalnya tenang, tetapi ketika mendengar nama Qin Haodong, ekspresinya langsung berubah. Dia bertanya dengan dingin, siapa nama pria yang mematahkan kakimu? Namanya Qin Haodong, dan dia pria yang sangat kasar. Mitsui Ina awalnya ingin menjelek-jelekkan Qin Haodong, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sakit di wajahnya. Dia telah ditampar. Dia benar-benar tertegun dan menatap wanita Jepang itu dengan tatapan bingung. Wanita itu adalah Yakyu Yukime, kepala keluarga Yakyu. Ketika dia mendengar bahwa bawahannya telah menyinggung tuannya, dia langsung berkata dengan tatapan membunuh, pergi dan mohon ampun kepada Tuan Qin sekarang, kalau tidak, satu-satunya hasil untukmu adalah kematian. Saudara-saudara Mitsui ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini memiliki hubungan dengan majikan keluarga mereka, dan itu tampak tidak biasa. Mitsui Ina berkata dengan malu, Tuan Qin telah dibawa pergi oleh polisi. Apa katamu? Mendengar bahwa Qin Haodong ditangkap, Yakyu Yukime tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang kuat, membuat saudara-saudara Mitsui terengah-engah. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, jika kau berani menyembunyikan sesuatu dariku, aku akan segera membasmi keluargamu. Keluarga Mitsui bukanlah keturunan langsung dari keluarga Yakyu, melainkan keluarga yang berafiliasi. Melihat betapa marahnya Yakyu Yukime, saudara-saudara Mitsui menjadi sangat takut. Mereka tidak berani menyembunyikan apapun darinya lagi dan menceritakan kepadanya tentang kesepakatan antara Sun Jin dan Mitsui Jiro. Akhirnya, sambil menggigil, Mitsui Jiro berkata, Tuan, kami benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Qin dan Anda berteman, kalau tidak, kami tidak akan melakukannya. Sebagai kepala keluarga Yakyu Yukime tidak berpikiran sederhana. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sun Qi. Kalian berdua pergilah ke kantor polisi sekarang dan jelaskan apa yang terjadi dengan Tuan Qin. Namun, apapun yang kalian katakan, kalian tidak dapat mengatakan bahwa Tuan Qin mematahkan kaki kalian. Jika Tuan Qin ditangkap dan dijebloskan ke penjara, kalian berdua akan bunuh diri untuk meminta maaf. Ya, Tuan. Saudara Mitsui tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, jadi mereka segera menyetujuinya. Pada saat itu, telepon Mitsui Jiro berdering. Sun Jinlah yang menelepon. Sun Jin memintanya untuk membawa Mitsui Ina ke regu kriminal di distrik Shikeng untuk bersaksi. Di bawah tatapan pembunuh Yakyu Yukime, Mitsui Ina masuk ke dalam mobil dengan kaki patah dan bergegas ke regu kriminal di distrik Shikeng bersama Mitsui Jiro. Melihat mereka keluar dari mobil, Sun Jin langsung berteriak kegirangan, korban datang, Direktur Dong, lihat dia, kakitan, Mitsui belum dirawat dan dia datang untuk bersaksi, itu menunjukkan betapa marahnya dia dengan kasus ini. Zheng Hongda kemudian berkata, Direktur Dong, korban adalah teman dari Jepang, kita harus berhati-hati dengan kasus ini. Pada saat itu, Mitsui Ina keluar dari mobil dengan bantuan Mitsui Jiro dan berteriak, cedera saya tidak ada hubungannya dengan orang lain, saya sendiri yang merusaknya. Bab 543 Apakah kau yakin bukan otakmu yang rusak? Apakah Anda sudah mendengarnya? Tuan Mitsui sudah maju untuk bersaksi bahwa dia sendiri yang mematahkan kakinya. Sun Jin tiba-tiba tersadar saat menoleh ke Mitsui Ina dan berkata, Tuan Mitsui, apakah Anda salah? Jelas Qin Haodong yang mematahkan kaki Anda, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda sendiri yang mematahkannya? Mitsui Ina berkata dengan marah, omong kosong, aku sendiri yang mematahkan kaki ini, siapa yang bilang Tuan Qin yang mematahkannya? Dia orang baik, jadi bagaimana mungkin dia bisa mematahkan kakiku? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sun Jin tercengang. Kalau bukan karena kaki patah di depannya, dia pasti mengira otak anak itu yang rusak. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut, termasuk Qin Haodong. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Mitsui Ina ini. Mengapa dia membantunya? Mitsui Jiro juga berkata, polisi, saudara saya benar-benar mematahkan kakinya sendiri, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri,
itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin, Anda tidak bisa menuduh orang baik, cepat lepaskan dia. Dong Bicheng menghela napas lega. Karena korban tidak maju untuk bersaksi, semuanya akan mudah diselesaikan. Dia berkata, karena ini salah paham, Tuan Qin bisa pergi. Zheng Hongda melangkah maju dan berkata, menurutku Mitsui tidak mengatakan yang sebenarnya karena dia diancam, tapi tidak masalah, aku punya buktinya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah video. Itu adalah adegan di mana Qin Haodong menendang Mitsui Ina dan mematahkan kakinya. Direktur Dong, lihatlah, buktinya sangat jelas, kaki Tuan Mitsui dipatahkan oleh Qin Haodong, tidak ada yang perlu dicurigai. Sebelum Dong Bicheng sempat bicara, Mitsui Ina langsung berteriak marah, siapa kau, bagaimana kakiku patah tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak butuh kau untuk membelaku, keluar dari sini. Jika kakinya tidak patah, dia pasti sudah menendang orang ini sampai mati. Jika Qin Haodong dijebloskan ke penjara, maka Mitsui Ina dan Mitsui Jiro harus bunuh diri untuk meminta maaf. Harus diketahui bahwa kepala keluarga Yakyu Yukime tidak main-main. Mitsujiro pun menyadari hal itu dan berteriak dengan marah, apakah adikku sendiri yang patah kakinya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Zheng Hongda tertegun setelah dimarahi, tetapi dia segera tenang dan berkata kepada Dong Bicheng, Direktur Dong, Anda lihat, korban pasti diancam, kalau tidak, dia tidak akan begitu gelisah. Dari lubuk hatinya, Dong Bicheng ingin membantu Qin Haodong, tetapi video di tangan Zheng Hongda sangat jelas sehingga dia tidak dapat menyangkalnya bahkan jika Mitsui Ina menyangkalnya. Dong Bicheng berkata kepada Mitsui Ina, Tuan, Anda juga melihat videonya, bagaimana kaki Anda bisa patah. Melihat bahwa dia tidak dapat menyangkalnya lagi, Mitsui Ina hanya dapat berkata, baiklah, saya akui bahwa kaki ini patah karena ulah Tuan Qin. Namun, saat itu kami hanya bertanding bela diri, jadi cedera tidak dapat dihindari. Hal ini tidak dapat disalahkan pada siapapun kecuali diri saya sendiri karena kurangnya keterampilan, saya secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Tuan Qin. Sun Jin mencibir sambil tersenyum tipis. Karena Mitsui Ina sendiri yang mengakuinya, masalah ini akan menjadi mudah. Sun Jin berkata kepada Dong Bicheng, Direktur Dong, kasus cedera bukanlah kasus banding, meskipun korban tidak ingin diselidiki karena alasan apapun, fakta kejahatannya jelas dan Qin Haodong harus diadili. Dong Bicheng menatap Zhou Xinzu dengan tatapan tak berdaya. Meskipun hubungannya dengan keluarga Zhou telah sedikit membaik, dia tidak mampu menyinggung keluarga Sun dan keluarga Zheng. Tepat pada saat itu, Qin Haodong berkata, karena kamu ingin berbicara tentang hukum, mari kita bersikap lebih tegas. Kudengar kasus cedera harus memiliki penilaian cedera, jika tidak, tidak akan ada kasus hukum, benarkan? Pan Siji berkata, itu mudah, unit kepolisian kriminal kami memiliki pemeriksa medis yang siap sedia yang dapat melakukan penilaian cedera untuk Tan Mitsui segera. Sekarang setelah segala sesuatunya berkembang sejauh ini, Pan Siji hanya bisa berdiri di pihak Zheng Hongda tanpa keraguan, bahkan jika dia menyinggung Dong Bicheng. Qin Haodong berkata, baiklah kalau begitu, tolong lakukan penilaian cedera untuk Tuan Mitsui. Jika dia memang terluka, maka saya akan mengaku bersalah. Jika dia tidak terluka, maka saya minta maaf untuk mengatakan bahwa Anda harus melepaskan saya. Tidak ada yang mengerti apa maksudnya. Kaki Mitsui Ina sudah jelas berbentuk V bahkan tanpa pemeriksa medis, mudah untuk menebak apa hasil pemeriksaannya. Meski demikian, kasus ini memang sedikit aneh. Pertama, terjadi konfrontasi antara kapten kedua regu kriminal. Kemudian, korban maju untuk membuktikan bahwa tersangka tidak bersalah. Kini, tersangka berinisiatif meminta taksiran biaya cedera. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua orang sudah gila? Pan Siji tidak mempedulikan semua ini, dia berbicara kepada polisi kecil di sebelahnya, kamu pergi dan panggil pemeriksa medis Liu. Polisi kecil itu menanggapi sebelum berbalik dan berlari menuju unit polisi kriminal. Qin Haodong tersenyum tipis saat berjalan mendekati Mitsui Ina, karena kamu sudah memperbaiki kesalahanmu, aku akan mengobati lukamu. Baiklah, Tuan Qin, lakukan apapun yang Anda inginkan. Karena Yakyu Yukime telah memberitahunya sebelumnya, Mitsui Ina tidak berani menolak keputusan Qin Haodong. Bahkan jika orang Huaxia ini ingin menyiksanya, Mitsui Ina akan menerimanya saja. Qin Haodong memegang kakinya yang patah dan menariknya pelan lalu melepaskannya. Terdengar suara retakan. Kedua bagian kaki yang tadinya berbentuk V itu kini menyatu. Mitsui Ina menggertakkan giginya, bersiap menahan rasa sakit yang menusuk itu. Namun, bukan saja tidak sakit, tetapi rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya telah hilang. Ini, bagaimana mungkin, apakah kakiku sembuh begitu saja? Melihat kakinya yang utuh dan tidak terluka, dia tidak dapat mempercayai matanya. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, selesai, coba berjalan beberapa langkah. Sekarang keluarga Sun dan keluarga Zheng, yang selama ini bersembunyi di balik layar, sudah keluar, Qin Haodong sudah tidak berminat lagi untuk bermain-main. Jadi,
Ia langsung menyembuhkan kaki Mitsui Ina. Dengan ekspresi ngeri dan tak percaya, Mitsui Ina perlahan meletakkan kaki kanannya di tanah, lalu dengan lembut mengerahkan sedikit tenaga, dan mencoba berjalan beberapa langkah ke depan. Ia merasa seolah-olah kakinya tidak pernah terluka. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada yang terasa aneh. Ya ampun, keterampilan medis Huaxia terlalu ajaib. Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih telah menyembuhkan kakiku. Mitsui Ina menatap Qin Haodong, dan matanya penuh kekaguman. Tidak heran Qin Haodong dihargai oleh kepala keluarga, dia benar-benar memiliki keterampilan yang luar biasa. Qin Haodong berkata, jangan gunakan terlalu banyak tenaga selama 3 hari ke depan dan jangan berlatih bela diri selama seminggu, kamu akan baik-baik saja setelah itu. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Jika mereka tidak melihat sendiri luka Mitsui Ina sebelumnya, mereka akan menduga bahwa mereka berdua sedang bermain-main. Kakinya jelas-jelas membentuk huruf V, tetapi dalam sekejap mata, kakinya sudah sembuh total. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai keterampilan medis? Itu hanya sebuah keajaiban. Tepat pada saat itu, seorang dokter mengenakan jas putih berjalan mendekat bersama polisi kecil itu. Pemeriksa medis Liu, kaki pria itu patah, Kapten Pan ingin Anda memberinya penilaian cedera. Ketika polisi kecil itu selesai berbicara, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mencekik lehernya dan ia tidak dapat berbicara lagi. Ia melihat Mitsui Ina berjalan maju mundur. Ia tidak mengalami luka apapun. Pemeriksa medis Liu mengerutkan kening, apakah Anda bercanda? Mengapa dia perlu menjalani pemeriksaan cedera padahal dia jelas-jelas baik-baik saja? Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Pan Siji. Kapten Pan, mengapa Anda meminta saya datang ke sini? Pan Siji kembali sadar dan berkata sambil melambaikan tangannya dengan lemah, tidak ada yang salah lagi. Dia mulai mengumpat dalam hati. Apa-apaan ini, cedera serius seperti ini bisa sembuh dalam sekejap mata, apa masih perlu melakukan pemeriksaan luka? Kamu gila, apakah kamu menggodaku? Pemeriksa medis Liu tidak berani mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Dia mengutuk dalam hatinya, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Haodong menatap Dong Dicheng dan berkata sambil tersenyum, Direktur Dong, apakah saya masih perlu menanggung tanggung jawab hukum? Dong Dicheng segera berkata, tidak perlu, kamu benar-benar bebas dan bisa pergi kapan saja. Karena dia dapat dengan tepat membiarkan Qin Haodong pergi, dia jelas tidak ingin menyinggung keluarga Zhou. Saya tidak terburu-buru untuk pergi, saya masih punya utang yang harus saya terima. Qin Haodong berkata sambil menoleh dan berkata kepada saudara-saudara Mitsui, apa yang terjadi, kalian harus memberiku penjelasan. Tentu saja, Mitsui Jiro tidak berani menyembunyikan apapun, karena ia langsung menceritakan kepada Qin Haodong seluruh cerita tentang bagaimana Sun Jin membayar mereka sebesar 10 juta. Qin Haodong tidak menyangka keluarga Sun masih mengejarnya setelah dia memberi mereka peringatan. Qin Haodong menatap Sun Jin dan berkata dengan ekspresi muram, apakah kamu yang ingin melawanku, atau keluarga Sunmu? Sun Jin menjulurkan lehernya dan berkata dengan kasar, ini aku, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun, kau hanya anak buah, kualifikasi apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Sun kami? Sekalipun kau berhasil menghindari peluru hari ini, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dalam pandangannya, karena dia berada di wilayah unit polisi kriminal, Qin Haodong tidak akan berani melakukan apapun kepadanya di depan Kapten Biro Keamanan Publik, tidak peduli seberapa beraninya dia. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Qin Haodong tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Sun Jin, saat ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sun Sengtian. Pak Tua Sun, saya akan memberi Anda waktu 10 menit untuk datang ke unit kepolisian kriminal distrik Sikeng, jika tidak, saya akan menghancurkan rumah keluarga Sun Anda. Hei, apa maksudmu? Sun Sengtian sedang berjemur di bawah sinar matahari di rumah ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Qin Haodong. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Qin Haodong telah menutup telepon. Dia meraih cangkir teh di sebelahnya dan membantingnya ke tanah. Orang Qin ini sudah keterlaluan, mengatakan dia akan menghancurkan istana kapanpun dia mau. Pilihan apa lagi yang dimiliki Sun Sengtian? Meskipun dia marah, dia tetap harus mengurus masalah itu. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pengurus rumah tangga, siapkan mobil. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bawa aku ke unit kepolisian kriminal distrik Sikeng dalam 9 menit. Sejak dia menyaksikan kekejaman Qin Haodong, dia tidak mengira Qin Haodong sedang bercanda dengannya. Pemuda itu mungkin benar-benar akan menyebabkan bencana bagi keluarga Sun. Tak lama kemudian, mobil Lincoln panjang milik Sun Sengtian melaju kencang tanpa henti di jalanan Shanghai, mengabaikan semua lampu lalu lintas. Dengan suara rem yang melengking, Lincoln melaju ke halaman unit polisi kriminal. Sun Sengtian melihat arlojinya dan menghela napas lega karena dia telah menghabiskan waktu tepat 10 menit. Dia keluar dari mobil dan melihat Sun Jin. Hatinya tiba-tiba hancur, karena dia punya firasat buruk.
Sun Jin juga terkejut karena sikapnya yang arogan dan tenang sebelumnya telah menghilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan bisa membuat kakeknya datang hanya dengan menelepon. Sun Sengtian mengabaikan Sun Jin saat dia berjalan mendekati Qin Haodong dan berkata, apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Qin Haodong berkata kepada Mitsui Jiro, katakan padanya. Mitsui Jiro menghormati dan takut pada Qin Haodong, karena ia sekali lagi menceritakan kisah bagaimana Sun Jin menyuap mereka. Ia juga berbicara tentang situasi di mana Qin Haodong ditangkap dan dibawa ke satuan polisi kriminal. Ekspresi Sun Sengtian menjadi semakin buruk. Biasanya, pertikaian antar keluarga memiliki batasan dan aturannya sendiri. Tidak seorang pun akan menggunakan kekuatan pejabat untuk menangkap orang. Ini karena para ahli seperti Qin Haodong, begitu mereka marah, mereka dapat menghancurkan keluarga Sun kapan saja, dan polisi tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Bab 544 Tuan Muda Zeng, yang berlarian telanjang. Karena situasi inilah Sun Sengtian mengeluarkan perintah sebagai kepala keluarga, melarang siapapun di keluarga memprovokasi Qin Haodong. Namun, cucu kesayangannya itu mengira dia pintar dan tidak hanya tidak mematuhi perintah, tetapi dia bahkan menggunakan kekuatan pejabat untuk menangkap Qin Haodong. Ini adalah bencana yang mengerikan. Qin Haodong menatap Sun Sengtian yang wajahnya pucat, kakek Sun, apa kau sudah mendengarnya? Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Dasar bajingan. Sun Sengtian mengangkat tangannya dan menamparkan Sun Jin dengan keras. Sun Jin terhuyung karena tamparan itu, dia menangkup wajahnya yang memar dan berkata, kakek, aku melakukannya demi keluarga Sun kita. Omong kosong. Ini menyebabkan masalah bagi keluarga Sun. Sun Sengtian berteriak kepada pengawal di belakangnya, Sun Jin telah melanggar aturan keluarga, patahkan kakinya, lalu usir dia dari keluarga Sun, mulai hari ini, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Sun. Kakek, kamu tidak bisa melakukan ini, aku cucumu. Sun Jin menjadi ketakutan. Sun Sengtian benar-benar telah menghukumnya dengan sangat keras. Pada saat ini, hadiah keluarga dan tahta kepala keluarga tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Saat ini, dia benar-benar menyesali perbuatannya. Mengapa dia harus berpura-pura pintar dan memprovokasi iblis ini? Sun Sengtian tidak tergerak saat menoleh dan berteriak kepada pengawal, apa yang kamu lihat, cepat lakukan. Dong Bicheng terkejut. Ia mengira Qin Haodong selalu mengandalkan Zhou Xinzu, tetapi sekarang tampaknya lebih rumit dari itu. Bahkan kepala keluarga Sun dipanggil olehnya hanya dengan satu panggilan telepon seolah-olah mereka tidak berani menentang Qin Haodong. Selain itu, untuk meredakan amarah Qin Haodong, Sun Sengtian tidak ragu untuk mematahkan kaki cucunya sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Namun, keadaan sekarang agak canggung. Meskipun Sun Sengtian menerapkan hukum keluarga Sun, mereka tetap berada di dalam wilayah unit kepolisian kriminal. Ketika dia berteriak untuk mematahkan kaki Sun Jin di depan begitu banyak petugas polisi, mereka semua saling memandang, karena mereka tidak tahu apakah mereka harus menghentikan keluarga Sun atau tidak. Mereka segera mendapat jawaban. Ketika mereka melihat Dong Bicheng berbalik, berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun, semua petugas polisi tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga berbalik, mengalihkan pandangan dari Sun Jin. Retak, retak. Setelah dua suara keras terdengar, teriakan memilukan pun terdengar. Kaki Sun Jin patah total, lalu dia dilempar keluar oleh pengawalnya. Setelah mengurus Sun Jin, Sun Sengtian berjalan mendekati Qin Haodong dan berkata sambil menundukkan kepala, Tuan Qin, saya minta maaf, ini salah paham, Sun Jin melakukannya sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun. Qin Haodong berkata dengan lemah, kita tinggalkan saja masalah ini di sini. Namun, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, jika tidak, keluarga Sunmu harus menanggung akibatnya. Jangan khawatir Tuan Qin, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah itu, Sun Sengtian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan regu kriminal itu bersama yang lainnya. Saat ini, dia merasa tercekik di dalam, karena matanya dipenuhi dengan kebencian. Kepala keluarga Sun sebenarnya telah dipaksa melakukan hal seperti ini oleh seorang pemuda. Nak, tunggu saja, aku akan membuatmu membayarnya. Setelah semua orang dari keluarga Sun pergi, Qin Haodong menoleh ke arah Dong Bicheng, Direktur Dong. Semuanya sekarang sudah jelas, penegakan hukum lintas batas oleh Kapten Pan bukanlah suatu kebetulan, dia berkolusi dengan Sun Jin, bagaimana Anda akan mengurus ini? Zhou Xinzu berkata, Haodong, jangan khawatir, Paman Dong akan menanganinya dengan baik. Hati Pan Siji hancur. Dua orang yang saling bersahutan ini mungkin akan mengakhiri karir resminya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Zheng Hongda, berharap bosnya dapat membantu. Meskipun demikian, ia kecewa karena Zheng Hongda mengabaikannya dan malah mengagumi awan. Zheng Hongda tampaknya tidak berniat membantunya. Namun, hal ini tidak dapat disalahkan pada Zheng Hongda.
Situasinya jelas, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak dapat melakukan apapun. Selain itu, Pan Siji seperti anjing di mata Zheng Hongda dan tidak lebih. Tidak perlu berkorban terlalu banyak untuk seekor anjing. Dong Bicheng menatap Pan Siji dan berkata dengan kasar, sebagai seorang polisi, Anda harus menegakkan disiplin diri yang ketat dan tidak berkolusi dengan orang lain untuk menjebak seorang mahasiswa. Anda juga melanggar aturan dan penegakan hukum lintas batas dan menggunakan senjata api yang melanggar peraturan. Saya nyatakan bahwa Anda akan dicopot dari jabatan kapten dan dipecat dari kepolisian. Anda akan ditindak lebih lanjut karena melanggar hukum. Petik 2. Sudah berakhir. Mata Pan Siji menjadi gelap. Dia tertegun di tempat. Dia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Zheng Hongda menggelengkan kepalanya. Ia sedikit kecewa dengan apa yang terjadi hari ini, tetapi itu tidak menjadi masalah, karena ia tidak kehilangan banyak hal. Dia mulai berjalan menuju mobilnya, bersiap meninggalkan unit kriminal kepolisian. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak, "Berhenti, apa aku bilang kau boleh pergi?" Orang yang berbicara tentu saja Qin Haodong. Dia tidak akan mudah melepaskan seseorang yang telah menjebaknya, bahkan jika orang itu adalah tuan muda keluarga Zheng. Zheng Hongda berbalik dan tersenyum pada Qin Haodong, "Apakah ada yang kamu butuhkan?" Qin Haodong berkata, "Tuan muda Zheng, mengapa Anda pergi? Anda tidak bisa dilepaskan begitu saja." Zheng Hongda mengangkat tangannya dan berkata, "Qin Haodong, aku akui kamu punya kemampuan, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya tidak melanggar hukum atau aturan keluarga, saya bahkan tidak melanggar peraturan Biro Keamanan Publik, saya warga negara yang baik, jadi mengapa saya tidak bisa pergi?" Karena itulah dia merasa percaya diri. Sun Jin adalah orang yang memimpin masalah ini, sedangkan Zheng Hongda tidak banyak mengungkapkan, dan hanya menggunakan Pan Siji sebagai pion catur. Terlebih lagi, selama Pan Siji tidak gila, dia pasti tidak akan menunjuk Zheng Hongda. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terus tinggal di Shanghai di masa depan. Qin Haodong berkata, "Kamu belum melanggar hukum, tetapi itu tidak berarti kamu tidak akan melakukannya nanti." Zheng Hongda berkata, "Saya orang yang pintar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin?" Sebelum dia selesai berbicara, tatapan bingung melintas di matanya. Kemudian, dia bergegas maju seperti orang gila, meraih hidran kebakaran, dan menggunakannya untuk menghancurkan mobil Dong Bicheng. "Hancurkan! Hancurkan! Hancurkan!" Sebelum seorang pun sempat bereaksi, Zheng Hongda telah menghancurkan mobil Dong Bicheng hingga berkeping-keping. Dong Bicheng tidak pernah menyangka tuan muda keluarga Zheng akan menghancurkan mobilnya. Dia segera berteriak kepada anak buahnya, "Cepat tangkap dia." Zheng Hongda melemparkan hidran kebakaran ke arah petugas polisi yang sedang berlari ke arahnya. Kemudian, dia dengan gila-gilaan berlari keluar dari regu kriminal. Dia mulai menanggalkan pakaiannya saat dia bergegas keluar. Setelah dia berlari keluar melalui gerbang regu kriminal, dia benar-benar telanjang. Tuan muda keluarga Zheng ini sangat bugar. 7 atau 8 polisi tidak dapat mengejarnya, karena ia berlari telanjang sepanjang jalan menuju kota Shanghai yang ramai. Dia gila, tuan muda keluarga Zheng gila. Semua orang berpikir seperti itu dalam hati mereka. Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa Zheng Hongda, yang sedetik lalu berbicara dengan fasih, tiba-tiba menjadi gila dan menghancurkan mobil milik Kepala Biro Keamanan Publik. Apa yang sedang dia lakukan? Mencari kesenangan. Zhou Xinzu tampaknya menyadari sesuatu, saat dia berjalan mendekati Qin Haodong dan berbisik, "Apakah kamu melakukan ini?" Qin Haodong mengangkat tangannya, "Saya berdiri di sini, saya belum melakukan apapun." Dia berbalik dan berkata kepada Dong Bicheng, "Direktur Dong, bukankah melanggar hukum bagi orang ini untuk menghancurkan mobil patroli dan berlarian telanjang di pusat kota?" Dong Bicheng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kebenaran ada di depannya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Itu memang melanggar hukum. Kalau begitu, saya harap Anda akan menanganinya sesuai hukum." Setelah itu, dia meninggalkan regu kriminal bersama Nalan Wuxia dan Zhou Xinzu. Setelah mereka keluar, dia berkata kepada kedua wanita itu, "Terima kasih atas bantuan kalian hari ini." Nalan Wuxia berkata, "Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu." Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dan segera menghilang di tengah jalan. Tentu saja tidak perlu banyak bicara antara dia dan Qin Haodong, karena semuanya sudah jelas. Zhou Xinzu menatap Qin Haodong dengan pandangan main-main, "Bahkan jika aku tidak datang hari ini, kamu pasti sudah mengurus masalah ini, kan?" Qin Haodong tersenyum, "Tidak peduli apa, kamu tetap datang, jadi aku harus berterima kasih padamu." Zhou Xinzu berkata, "Sejak pertama kali kita bertemu, kesanku padamu semakin membaik, tetapi aku juga selalu meremehkanmu, kamu benar-benar pria yang menarik. Jangan mudah penasaran dengan seorang pria, bisa jadi kamu akan cepat jatuh cinta padanya." Zhou Xinzu tersenyum dan berkata,
sudah terlambat untuk itu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tidak ada cara lain, aku terlalu menarik. Setelah mereka berbincang sebentar, Zhou Xinzu berpamitan kepada Qin Haodong. Ia meminta pengawal untuk mengambil mobil dan pergi bersama yang lain. Qin Haodong masuk ke mobil, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Yakyu Yukime. Apakah Jiro Mitsui dan Mitsui Ina adalah orang-orangmu? Dengan kecerdasannya, mudah untuk menebak bahwa perubahan sikap kedua orang Jepang ini ada hubungannya dengan Yakyu Yukime. Ya, Tuan, mereka telah menyinggung Anda, silakan hukum mereka, Anda bahkan dapat membunuh mereka. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Karena saudara-saudara Mitsui telah tampil cukup baik di kemudian hari, Qin Haodong tidak bermaksud mengejar mereka. Apa yang terjadi, kapan kamu tiba di Shanghai? Yakyu Yukime berkata, Huaxia sedang mengadakan pertemuan bisnis berisiko tinggi di Shanghai. Saya datang ke sini atas nama keluarga Yakyu untuk menghadiri pertemuan ini. Saya tidak melapor kepada tuan saya. Tolong hukum saya. Sudah kubilang, panggil saja aku bos, tidak perlu selalu memanggilku, tuan. Lagi pula, kamu orang bebas dan bukan bonekaku, jadi tidak perlu menceritakan semuanya padaku. Yakyu Yukime terdiam beberapa saat, lalu berkata, bos, bisakah kau datang menemuiku? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qin Haodong memikirkannya dan berkata, baiklah, kirimkan alamatmu kepadaku, aku akan segera ke sana. Yakyu Yukime tidak menyangka Qin Haodong akan setuju dan berkata dengan gembira, terima kasih, bos, saya akan mengirimkan alamatnya sekarang juga. Qin Haodong menutup telepon dan tiba di pusat konvensi dan pameran Shanghai dengan mengikuti alamat yang diberikan kepadanya oleh Yakyu Yukime. Ini adalah gedung pencakar langit setinggi sekitar 50 lantai. 10 lantai terbawah adalah pusat konvensi dan pameran, yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai jenis pertemuan. 40 lantai teratas adalah hotel bintang 5, yang umumnya digunakan oleh tamu yang menghadiri pameran. Setelah memarkir mobilnya, Qin Haodong tiba di kamar presidensial di lantai 30. Begitu sampai di pintu, Yakyu Yukime membuka pintu dan membungkuk untuk menyambutnya sambil mengenakan pakaian tradisional Jepang. Selamat datang, bos. Yakyu Yukime meletakkan sepasang sandal di depan Qin Haodong, lalu melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal itu. Dia seperti seorang istri kecil yang menunggu suaminya pulang. Dia tidak memiliki sedikit pun aura seorang kepala keluarga. Qin Haodong masih agak tidak terbiasa dengan perlakuan ala Jepang ini. Kapan kamu datang? Tanyanya. Yakyu Yukime berkata, delegasi kami tiba di Shanghai kemarin. Awalnya, saya ingin menyelesaikan masalah ini dan kemudian menemui bos, namun, saya tidak menyangka kedua bajingan itu akan menyinggung Anda terlebih dahulu. Qin Haodong duduk di sofa dan bertanya, apa pertemuan puncak yang kamu sebutkan? Yakyu Yukime berkata, bos, apakah Anda tidak mendengar tentang masalah besar ini? Ini adalah pertemuan puncak keuangan yang diadakan oleh kelompok Haodong yang terkenal di Huaxia. Standarnya sangat tinggi, orang-orang yang diundang adalah kelompok bisnis paling terkenal dan kelompok kaya. Bab 545 Grup Haodong. Qin Haodong mengusap hidungnya dan berkata, saya seorang dokter, jadi saya tidak tahu banyak tentang hal-hal finansial ini. Kelompok yang Anda sebutkan ini cukup menarik, mengapa mereka memiliki nama yang sama dengan saya? Itu mungkin kebetulan. Yakyu Yukime berkata, grup Haodong terkenal di dunia keuangan dan termasuk dalam salah satu grup terkaya di Huaxia. Namun, pengaruhnya jauh lebih besar daripada kelompok kaya pada umumnya, karena di belakangnya ada keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga besar di ibu kota. Karena itu, Haodong Group sangat kuat. Standar pertemuan puncak keuangan ini sangat tinggi sehingga kelompok dengan aset kurang dari 10 miliar yuan tidak diperbolehkan berpartisipasi sama sekali. Dan, itu tidak hanya terbatas pada wilayah Huaxia, ada juga banyak kelompok kaya internasional besar, seperti keluarga Yakyu dari Jepang, keluarga Kim dari Koryo, Maldini Junior dari negara M. Dia menyebutkan banyak kelompok keuangan besar yang kaya raya, namun Qin Haodong tidak mengenal satu pun di antaranya kecuali Maldini Junior. Lupakan saja, jangan bahas ini lagi, untuk apa kau ingin bertemu denganku? Dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal keuangan. Masalahku bisa menunggu, kata Yakyu Yukime dengan wajah memerah. Tuan, Anda pasti lelah karena bekerja seharian, apakah Anda ingin mandi dulu dan membuat diri Anda nyaman? Cuaca hari itu panas sekali. Setelah seharian bekerja, Qin Haodong memang merasa sedikit lengket. Bukan ide yang buruk, kalau begitu, aku akan mandi dulu, katanya. Yakyu Yukime membungkuk dan berkata, Tuan, biarkan Yukime melayani Anda. Tidak diketahui kapan, tetapi dia telah mengubah kembali gelarnya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri, kata Qin Haodong sambil mengambil piyama pria dari Yakyu Yukime, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Dia menanggalkan pakaiannya dan berdiri di bawah pancuran. Saat dia sedang asyik mandi, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dari luar. Qin Haodong menoleh ke belakang dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar karena terkejut.
Yakyu Yukime berdiri di depan pintu, tetapi saat ini kimononya telah hilang. Rambutnya yang panjang menjuntai seperti air terjun, samar-samar menutupi lengkungan dadanya yang menjulang tinggi. Penampilannya cantik dan kulitnya seputih giok. Lekuk tubuhnya yang sempurna dipadukan dengan gaya khas wanita Jepang, harus dikatakan bahwa Yakyu Yukime sangat menarik bagi pria manapun. Kakakmu, apa yang kamu lakukan? Meskipun dia sudah berhubungan seks dengan Yakyu Yukime, dan itu adalah pengalaman yang sangat intens, Qin Haodong masih agak tidak terbiasa bersikap begitu terbuka satu sama lain. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi rasa malunya di bawah. Yakyu Yukime menggigit bibirnya dengan lembut dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tuan, Yukime ingin melayani Anda dan mandi hari ini." "Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri." Yakyu Yukime tidak pergi saat dia berkata dengan suara lembut, seolah-olah dia akan menangis, "Tuan, apakah Anda muak dengan Yukime?" Qin Haodong segera berkata, "Tentu saja tidak. Mengapa aku harus merasa jijik padamu? Kalau begitu, biarkan Yukime melayanimu." Yakyu Yukime berkata sambil menahan rasa malu di dalam hatinya, lalu melangkah ke kamar mandi dan memeluk tubuh kokoh Qin Haodong. Sejak meninggalkan kota Jiangnan, Qin Haodong sudah lama tidak menyentuh tubuh siapapun. Saat itu, dia seperti kayu bakar yang terbakar, karena bola api muncul dari perutnya. "Tuan, apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Yukime menginginkan seorang anak." Garis-garis hitam muncul di dahi Qin Haodong. Dia tidak pernah menyangka Yakyu Yukime akan mengajukan permintaan seperti itu. Yakyu Yukime berkata pelan, "Tuan, sebagai pelayanmu, aku tidak akan pernah menemukan pria lain dalam hidupku. Aku tidak berani memintamu, tetapi aku harap kau dapat meninggalkanku seorang anak dan membiarkanku menjadi wanita seutuhnya." Qin Haodong menghela napas. Karena kontrak majikan dan pelayan, Yakyu Yukime ditakdirkan untuk tidak jatuh cinta pada siapapun dalam kehidupan ini. Mengenai hal ini, dia bertanggung jawab. Karena dia bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab. Dia mengambil handuk mandi dan mengeringkan mereka berdua. Kemudian, dia menggendong Yakyu Yukime dan berjalan menuju tempat tidur besar di kamar tidur. Ini adalah ketiga kalinya mereka berdua berhubungan seks. Namun, dua kali pertama ada faktor lain yang tercampur di dalamnya, kali ini adalah yang paling murni. "Tuan, biarkan Yukime melayani Anda." Yakyu Yukime benar-benar membuka hatinya, karena tempat tidur besar itu tampak bergetar karena pertarungan sengit mereka. Saat-saat bahagia selalu singkat. Saat Qin Haodong meninggalkan hotel, malam telah tiba. Campuran lampu warna-warni menerangi pemandangan malam Shanghai. Dia keluar dari lobi hotel. Begitu dia berjalan ke bawah beranda, dia melihat hujan deras di luar. Dia tidak membawa payung, dan mobilnya diparkir di tempat parkir luar. Tepat saat dia sedang mempertimbangkan cara untuk pergi, klakson yang memekakkan telinga terdengar di sebelahnya. Sebuah Rolls-Royce hitam panjang dengan plat nomor ibu kota melaju. Seorang kepala botak menjulur keluar dari mobil dan berteriak pada Qin Haodong, "Anak di depan, kamu kurir atau tukang bersih-bersih, minggirlah dengan cepat, tidakkah kamu mengerti bahwa anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan orang lain?" Dari perkataannya, dapat diketahui bahwa karena pakaian Qin Haodong yang biasa saja, orang itu tidak menganggapnya sebagai tamu, melainkan sebagai pekerja yang tengah berteduh dari hujan. Qin Haodong melirik ke arah pengemudi dan kemudian ke teras di luar hotel. Jalan di sini cukup lebar. Selama dia menggerakkan setir sedikit, dia bisa melewatinya. Namun, pengemudi itu memilih untuk tidak melakukan hal itu. Ia mungkin ingin memamerkan keunggulannya saat mengendarai mobil mewah. Namun secara umum, orang yang mengendarai mobil mewah adalah para pekerja. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas seorang pengemudi. Lelaki itu berteriak dengan marah sekali lagi, "Apa yang kau lihat? Kau tidak mendengar apa yang kukatakan, cepatlah dan minggir." Qin Haodong berkata, "Kamu tidak perlu bicara terlalu keras, aku bisa mendengarmu, namun, menurutku matamu bermasalah, tidak bisakah kamu melihat bahwa jalan ini lebar?" Pengemudi itu berteriak lagi dengan rasa superioritas, "Beraninya kau bicara seperti itu padaku, minggir sekarang juga, kalau kau menggores mobilku, kau tidak akan mampu membelinya meskipun aku menjualmu." Qin Haodong ingin mengabaikan orang ini, tetapi dia juga tidak ingin melakukan hal yang tidak perlu seperti menyingkir. "Tidak masalah apa yang kau katakan. Aku tidak akan pergi sampai hujan berhenti," kata Qin Haodong lirih. "Nak, kau mau cari masalah, cepatlah bergerak, aku akan menjemput seseorang. Lagi pula, mobil itu bahkan bukan milikmu, kau hanya seorang pengemudi, bukankah tidak baik bersikap sombong seperti ini saat mengendarai mobil majikanmu?" Qin Haodong berkata, "Jika kau sedang terburu-buru, kau bisa jalan-jalan saja, lagi pula tidak ada jalan." "Sialan, coba katakan itu lagi." Pengemudi itu marah dengan kata-kata Qin Haodong. Dia memang mengendarai mobil mewah, tetapi itu bukan miliknya. Qin Haodong tidak peduli untuk memperhatikan orang seperti ini, dia memalingkan kepalanya ke samping. "Nak,
kau pikir aku tidak akan memukulmu? Melihat Qin Haodong mengabaikannya, pengemudi itu menjadi marah. Melihat orang ini semakin bertindak tidak senonoh, Qin Haodong berkata dengan nada dingin, coba saja kalau berani. Pengemudi itu marah besar, ia menginjak pedal gas dan bergegas menuju Qin Haodong. Dalam pandangannya, pemuda itu pasti akan menghindar. Selama ia melangkah maju, mobil itu akan lewat dan pengemudi itu bisa mendapatkan kembali mukanya yang hilang. Namun, dia tidak menyangka Qin Haodong akan berdiri di sana dan tidak bergerak. Ini di luar dugaannya. Melihat bahwa dia akan menabrak seseorang, pengemudi itu dengan cepat menginjak rem. Namun karena dia panik, dia secara tidak sengaja menginjak pedal gas. Rolls-Royce itu meraung sambil menghantam keras ke arah Qin Haodong. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar berteriak. Mereka semua mengira pemuda itu akan celaka. Dua petugas keamanan di dekatnya ingin menolong, tetapi sudah terlambat. Qin Haodong tiba-tiba menjadi marah. Tidak masalah apakah pengemudi itu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Jika orang lain berdiri di sana, mereka pasti akan mati. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya untuk menendang Rolls-Royce. Apakah pemuda ini gila? Dia ingin menendang mobil, bagaimana mungkin manusia bisa lebih kuat dari mobil? Dia ketakutan setengah mati, pasti dia ketakutan, sungguh malang, pemuda ini. Pengemudi ini sudah keterlaluan, memangnya kenapa kalau dia mengendarai mobil bagus, jelas ada ruang baginya untuk menghindar, tapi dia harus menabrak seseorang, sekarang, dia dalam masalah. Tepat ketika semua orang mengekspresikan kemarahan atau penyesalan, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Setelah kaki kanan Qin Haodong menendang bagian depan Rolls-Royce, dia tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, Rolls-Royce yang menderu itu terlempar ke belakang, seolah-olah terkena bola meriam. Tendangan itu terlalu kuat. Tidak hanya menenggelamkan bagian depan Rolls-Royce, tendangan itu juga meledakkan mesinnya. Rolls-Royce itu langsung berhenti di sana, tak bergerak dan diam seperti seekor banteng yang dibunuh. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat, apakah dia Superman? Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apakah aku sedang bermimpi, bagaimana mungkin manusia bisa lebih kuat dari mobil? Ini pasti perusahaan film yang sedang membuat film, di mana kameranya? Semua orang tercengang. Tak seorang pun percaya bahwa pemuda yang tampak lemah ini benar-benar telah menghancurkan sebuah mobil dengan tendangan. Pengemudi di dalam Rolls-Royce benar-benar kebingungan, butuh waktu lama untuk pulih. Ketika dia membuka pintu mobil dan melihat Rolls-Royce yang hancur, dia terduduk di tanah dengan ngeri. Dia benar-benar tidak tahu monster macam apa pemuda ini. Pengemudinya sudah celaka. Mobilnya sudah hancur seperti ini, apa yang bisa dia berikan kepada bosnya sebagai kompensasi? Tepat pada saat itu, pintu lobi hotel terbuka dan seorang wanita keluar dikelilingi sekelompok orang. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia berambut panjang dan bertubuh ramping. Dia mengenakan rok merah menyala dan sepasang sepatu hak tinggi yang tingginya lebih dari 10 cm. Ini membuat tubuhnya tampak lebih tinggi dan tegap. Penampilan dan temperamennya agak mirip dengan Zhou Xinsu. Namun, auranya jauh lebih kuat dibandingkan Zhou Xinsu. Dia memiliki temperamen seperti presiden wanita yang sombong. Ketika mata mereka bertemu, keduanya membeku. Qin Haodong terkejut karena wanita ini adalah seorang ahli. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara semua prajurit yang pernah ditemuinya, karena dia sudah berada di level ke-6 alam kekuatan tertinggi. Adapun wanita ini, entah mengapa dia juga merasa terganggu saat melihat Qin Haodong. Dia mirip, terlalu mirip, gumamnya. Bos Ye, akhirnya kau keluar, lihat, anak ini merusak mobilmu. Sang sopir bangkit dari tanah. Karena malu, ia berjalan mendekati wanita itu. Ternyata wanita itu adalah orang yang akan dijemputnya, bosnya. Setelah berbicara, ia menunggu wanita itu menjadi marah. Menurutnya, wanita itu akan marah besar melihat kondisi mobil itu. Tanpa diduga, wanita itu bahkan tidak menatapnya, tetapi malah langsung menghampiri Qin Haodong dan bertanya dengan penuh semangat, siapa namamu? Qin Haodong. Karena mengira wanita itu ingin dia bertanggung jawab, dia langsung memberitahukan namanya. Qin Haodong. Mendengar nama itu, raut wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Bahkan, dia sedikit gemetar. Melihat reaksinya, Qin Haodong bertanya dengan heran, kau mengenalku? Pada saat yang sama, dia mencoba mengingat dan memastikan bahwa dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tidak, aku tidak mengenalmu, aku hanya merasa namamu sangat istimewa. Setelah wanita itu sadar kembali, dia melirik Rolls-Royce di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu yang menendang ini? Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.